di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita melihat saudara-saudaraku tentang pelayanan ini. 1 Korintus pasal yang ke-12. Bagi kaum muda tadi malam saya sempat menjelaskan ini untuk dimengerti. Sekarang bagi kita umum, saya atau Tuhan berikan juga kesempatan bagi kita untuk mendapat bahagian ini. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga lebih dahulu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, jadi kita lihat di sini Rasul Paulus bukan bagaikan dan memang demikian mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita ini sempat dipilih oleh Tuhan. Dari kehidupan yang belum mengenal Tuhan, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kita bercampur bersama-sama dengan orang dunia. Kita dipilih oleh Tuhan, kita ditarik oleh Tuhan untuk menjadi milik Dia. Sekarang ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, selain oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu merenungkan kembali bagaimana kita sempat sampai di hadapan Tuhan. Mulai dari kehidupan kita cara duniawi. Di saat itu kita dikatakan belum mengenal Allah. Kemudian kita mengenal Tuhan lewat pelayanan dimanapun juga. Di gereja manapun juga. Kita sempat menjadi orang Kristen. Tetapi sekarang coba kita renungkan kembali kekristenan kita ini, apa ada kemajuan atau tidak. Menjadi anggota gereja Tuhan, menjadi orang Kristen, apakah kita ini ada suatu kemajuan atau tidak. Kita membaca ayat 4. Kita membaca ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Terus? Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Satu Tuhan. Terus? Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah bekerja di dalam kita, menjadi menemukan satu roh, menemukan satu Tuhan, menemukan Allah yang satu, Allah Bapa yang satu itu, yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Mari kita periksa di sini, saudaraku, bahwa kehidupan kita menjadi satu keping, satu roti bundar, satu roti tipis, satu roti yang tidak ini selalu bicara tentang satu kesatuan. Yang dimaksudkan kesatuan ini apa? Kita baca lanjut saudaraku dalam ayat-ayat ini, nanti kita melihat bahwa kehidupan ini akan menjadi satu kehidupan yang akan disertai oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 12. Ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, demikian pula Kristus. Ya, sampai di situ. Jadi kita lihat saudaraku, istilah-istilah ini dihubungkan dari ayat ke ayat. Kita akan mendapat suatu pengertian bahwa kita melayani Tuhan arahnya kepada pembentukan satu tubuh. Pelayanan kita kepada Tuhan, kalau kita renungkan kembali dalam bagaimana roti itu dibentuk, merupakan begitu banyak
dalam satu bakul, tapi dari satu bakul ini, dari bakul yang sama ini ambil satu. Istilah satu ini saudaraku menunjukkan kepada kita bahwa kita di suatu waktu, sekalipun sekian banyak, merupakan satu bakul roti, begitu banyak anak-anak Tuhan. Tetapi di satu waktu kita hanya akan merasakan kita itu satu dalam tubuh Kristus. Satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan kalau kita sekarang mulai melayani secara tim, secara kelompok, Tuhan sedang mengajarkan kita langsung dalam praktik kesatuan itu. Ini yang sekarang sedang menguji kita, sedang memproses kita. Kita sudah diproses dari pertumbuhan, benih menjadi berbuah. Saudara-saudaraku, kita sudah diproses dari buah menjadi roti. Sekarang kita diproses dari roti menjadi satu kesatuan. Roti itu tadi saya sudah ulangi, saya sudah katakan baik dalam Bible Study, kita menjadi imam-imam, begitu banyak. Jadi setiap anggota tubuh ini adalah imam-imam, tetapi kita mengarah kepada suatu kesatuan yang disebutkan tubuh Kristus. Ini yang disebut dalam ayat yang ke-12 ini. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Satu tubuh. Ini yang kita harus pikirkan, ini yang harus kita renungkan. Kita masuk di dalam suatu proses penyatuan, di mana kita ini banyak, pikiran banyak, perasaan banyak. Dan kalau kita masuk dalam pelayanan tim, pelayanan bersama ini, sebenarnya Tuhan sedang memproses kita untuk bisa menjadi satu kesatuan tubuh pada tempat masing-masing, pada tugas masing-masing, pada cara pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada 3 perkara disebutkan di sini. Pelayanan, coba kita kembali dalam ayat yang keempat. Ada 3 perkara disebut di sini. Pertama, ayat 4, karunia. Ini yang ada karunia. Ayat 5 ada pelayanan atau jabatan. Kemudian ayat ke-6 ada perbuatan ajaib. Ini yang akan membawa kita kepada proses penyatuan. Saudara-saudaraku, nanti kita akan melihat pada proses penyatuan ini, kita nanti menjadi apa. Tidak hanya menjadi imam dan raja-raja, tapi imam dan raja-raja itu adalah mempelai wanita. Mari kita mau lihat, dikatakan dalam ayat yang keempat ini, rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ini satu oknum dari Allah. Roh El Kudus ini oknum dari Allah. Dia oknum dari Allah. Dalam Kisah Rasul kita membaca bahwa dia benar-benar oknum dari Allah. Bukan sesuatu apa, tapi dia oknumnya Allah. Kemudian rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Tuhan kita itulah Yesus Kristus, Allah, anak Allah. Tuhan kita adalah Yesus Kristus, anak Allah. Kemudian yang ketiga, berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Allah di sini bicara tentang Allah Bapa, sekalipun tidak ditulis, tetapi menjadi jelas. Perbuatan ajaib ini adalah perbuatan Allah dengan kuasa ajaibnya. Jadi mari kita melihat 3 keadaan ini. Ada karunia,
dari Allah Roh Kudus. Karunia-karunia itu karunia dari Allah Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang karunia, itu karunia dari Roh Kudus. Kemudian ada berbagai-bagai pelayanan atau jabatan. Pelayanan di sini bicara tentang rupa-rupa jabatan. Di dalam tubuh Kristus ada rupa-rupa jabatan, anggota tubuh ini. Jabatan ini merupakan kedudukan di dalam tubuh. Umpamanya tangan, itu jabatan dalam tubuh. Tangan ini kedudukannya, ada tempatnya sendiri. Indra kita ada tempatnya sendiri, kaki dan sebagainya. Berbagai-bagai anggota tubuh dalam jabatan-jabatannya. Jabatan dari Allah atau anak Allah. Jabatan dari anak Allah. Dia memberikan kita jabatan. Kemudian ada perbuatan ajaib. Setiap jabatan ada karunianya. Setiap jabatan diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia untuk dapat melakukan tugasnya. Dan ini semua saudara-saudaraku, semua ini disiapkan oleh Tuhan supaya jangan ada satu anggota tubuh yang tidak bekerja. Saya kasih umpama tadi dengan tangan. Tangan ini diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk memegang. Untuk apa saja? Untuk melakukan pekerjaan. Tangan diberikan oleh Tuhan suatu kemampuan untuk memegang, untuk melakukan pekerjaan. Lain dengan karunia yang diterima oleh kaki. Kaki diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk bisa berjalan. Dan ini mungkin bagi tangan agak sulit. Sebab memang bukan tugasnya dalam tubuh. Tangan bukan untuk berjalan. Kaki untuk berjalan. Sebab memang karunianya untuk kaki, untuk kita bisa berdiri dan berjalan. Ini karunia. Ini kemampuan yang Tuhan berikan pada kaki. Lain dengan kemampuan tangan. Tuhan memberikan kita mata. Dalam tubuh kita ada mata. Mata itu mempunyai karunia atau kemampuan untuk bisa melihat. Itu tidak dimiliki, karunia itu tidak dimiliki oleh telinga. Telinga tidak bisa melihat. Mata yang bisa melihat. Karunia. Telinga dikarunia oleh Tuhan kemampuan untuk mendengar. Tidak dimiliki oleh anggota-anggota yang lain. Tapi semua anggota ini harus mengarah kepada suatu kesatuan. Segala karunia ini, saudara-saudaraku, segala karunia yang diterima oleh anggota tubuh itu hanya bisa berfungsi kalau anggota tubuh itu berada dalam kesatuan tubuh. Baru kita bisa melihat gunanya karunia pada masing-masing anggota. Kalau tangan dia terpisah dari tubuh, dia tidak bisa memegang. Saya tidak usah suruh coba, tidak usah. Nanti merugikan. Tapi jelas, kalau tangan dipenggal, kemudian menempatkan diri di luar tubuh, dan dia berbangga, wah aku bisa melakukan semua ini, aku mampu melakukan semua, sebab aku tangan, aku tidak mau tubuh. Dia coba memisahkan diri di luar tubuh, di sana tangan itu akan menjadi tangan yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dia disiapkan oleh Tuhan kesanggupan untuk memegang. Demikian juga anggota tubuh yang lain. Gampang kita mengerti. Mata hanya bisa melihat kalau mata itu ada pada tubuh. Kalau mata berada di luar tubuh, dia tidak bisa melihat. Sekalipun dia tadinya mendapat karunia untuk melihat. Jadi saudara-saudaraku, mengapa berulang-ulang kali Tuhan ingatkan kita untuk berada dalam satu kesatuan ini? Supaya baik jabatan kita maupun karunia kita
maupun kemampuan untuk bekerja, menghasilkan sesuatu yang ajaib, itu bisa berlaku. Tapi kita banyak kali kita tidak mengerti. Oleh karena kedudukan kita, oleh karena kemampuan kita, kita merasa tidak membutuhkan tubuh itu. Kita meninggalkan kesatuan tubuh dan kita mau coba untuk melakukan segala sesuatu dengan kemampuan sendiri. Jelas tidak bisa. Tadi saya sudah jelaskan. Begitu anggota tubuh menyendiri, dia tidak mampu. Dan saya tadi sudah katakan, saya tidak akan suruh saudara untuk coba-coba. Jangan. Jangan coba-coba memisahkan diri. Kalau saudara mau berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi kesatuan tubuh, berguna bagi masyarakat kita di bumi ini, jangan tinggalkan kesatuan tubuh. Apapun kedudukan, sebagai anggota yang terkecil atau sebagai anggota tubuh yang terbesar sekalipun menurut penilaianmu sendiri, sebab Tuhan sendiri memperhatikan kita sama, saudara-saudaraku. Tuhan sangat memperhatikan kita, bahkan anggota tubuh yang terkecil, Tuhan katakan, Tuhan melimpahkan perhatiannya. Itu tidak. Coba kita baca ayat yang ke-23, ayat yang ke-23, 1 Korintus 12, ayat yang ke-23. Kita melihat. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, Ya. kita berikan penghormatan khusus. Iya. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ya, jadi dari anggota yang kecil sampai anggota yang merasa dirinya besar sekalipun, Tuhan mau memandang kita sama berguna. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Ya. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, Ya. dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Kita ini tubuh Kristus. Waktu saya ditahbiskan di sini menjadi gembala sidang di sini, saudara-saudaraku, memang saya ketakutan. Saya sangat ketakutan sampai saat ini juga saya tidak berani berbuat sendiri. Sebab memang demikian firman Allah. Tapi di dalam firman yang saya terima waktu tahbisan itu untuk melibatkan semua orang, saya dalam praktik di hari-hari ini menjadi sangat mengerti bahwa pelayanan kita tidak bisa pelayanan perorangan. Kita semua adalah satu tim. Kita sedang dilatih oleh Tuhan sekarang ini dalam setiap kegiatan kita untuk saling memperhatikan. Kita adalah satu tim seperti satu tubuh yang jika bergerak, seluruh tubuh bergerak. Kalau kita berjalan, semua anggota tubuh ini bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak, telinga harus mendengar, mata harus melihat. Jadi setiap kali gerakan ini, satu tim bekerja. Di dalam 1 Korintus, dalam dalam kitab 1 Tawarikh, surat Tawarikh yang pertama, ya. 1 Tawarikh pasal yang ke-28, 1 Tawarikh pasal yang ke-28, 1 Tawarikh pasal yang ke-28, kita melihat dalam pembangunan rumah Allah, pembangunan tubuh Kristus. Kita membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 21. 20 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Tawarikh 28
ayat 20 sampai dengan ayat 21. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo Ya, anaknya. kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Ya, dan lakukanlah itu. lakukanlah itu. Janganlah takut Jangan takut. dan janganlah tawar hati, Ya, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. ya, Tuhan Allahku menyertai engkau. Terus, Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. ya, jadi waktu saya ditahbiskan, fatsal ini disampaikan untuk menjelaskan tugas saya sebagai seorang gembala, yaitu melanjutkan pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dan Tuhan Allah akan menyertai sampai pekerjaan ini, pekerjaan rumah Allah itu selesai. Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ayat 21, perhatikan. Sesungguhnya Ya, rombongan para imam rombongan para imam. dan para orang Lewi Iya, ada untuk melakukan segala ibadah Iya. di rumah Allah, iya, dan ada beberapa sukarelawan yang iya. ahli Ada sukarelawan, ada beberapa sukarelawan yang ahli. dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Terus, Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. ya, jadi waktu itu bagi saya sangat jelas sekali, dan inilah yang kita lakukan di hari-hari ini. Kepada sidang jemaat saya sampaikan ini untuk mengingatkan kita kembali, supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang ketinggalan, sebab memang ini suatu komando yang diberikan di saat saya sebagai gembala ditahbiskan di tempat ini. Di muka sini saya ditahbiskan oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan pelayanan di dalam rumah Allah, pembangunan tubuh Kristus, dan pelayanan ibadah, segala pekerjaan untuk ibadah di dalam rumah Allah sampai selesai. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mengadakan sekarang ini suatu pelayanan semua dalam sistem tim, satu pelayanan bersama, saudara-saudaraku, untuk kita sekarang mengerti Tuhan mengarahkan kita nanti kepada satu tubuh Kristus. Semua kita ini adalah imam-imam yang diarahkan oleh Tuhan untuk pelayanan satu tim. Kita sudah sekian kali dalam setiap tahun, dan nanti kita akan bersama-sama ke Toraja. Saya mendengar dari panitia sudah 300 lebih orang, 360 orang yang sudah siap untuk berangkat. Mungkin jika memungkinkan mungkin bisa bertambah lagi, saya tidak tahu. Saya serahkan semua pada panitia, dan dari daerah-daerah lain juga akan datang. Kita berkumpul bersama-sama. Kita tidak ke sana untuk piknik, tetapi mulai dari pengurusan perjalanan, pergi pelayanan di sana, kembali sampai pulang lagi di sini, kita berada dalam satu kesempatan diproses oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai anggota tim dapat menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Memang banyak atau ditemukan kejanggalan, ketidakcocokan, dan kesalahpahaman. Saya kasih tahu ini saudara-saudaraku. Tetapi karena kita dalam masa latihan Tuhan, dalam masa proses Tuhan menyatukan kita, maka apa-apa yang kita temukan, kejanggalan, kesalahpahaman, ketidakcocokan dan sebagainya, bukan harus membuat kita terpecah-pecah bagaikan anggota tubuh, tetapi segala sesuatu itu kita cari penyesuaian, supaya kita pada saat Yesus datang sudah merupakan anggota tubuh yang sudah berada pada tempatnya. Kaki sudah berada pada tempatnya, tangan sudah pada tempatnya, indera kita sudah pada tempatnya, dan segala karunia kemampuan itu sudah siap untuk menyambut Kristus sebagai kepala. Sebab kita nanti akan diangkat oleh Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Bukan satu orang, tetapi satu kesatuan tubuh yang terdiri dari sekian banyak anggota. Itu sebab saudaraku, mari
Saya memberitahu ini mempersiapkan kita dalam pelayanan ini, bukan sekedar kebaktian. Kalau hanya kebaktian, kita kebaktian di sini aja. Tidak usah pergi kemana-mana. Tidak usah. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk mengadakan suatu pelayanan bersama di tempat-tempat yang lain, di mana kita membutuhkan waktu jalan bersama. Nanti di sana segala sesuatu kita berada mengerjakan dalam kebersamaan di dalam satu tubuh. Makanan yang sama kita makan bersama, kita nanti pelayanan, makanannya juga ada, saudaraku, sama dalam catering. Ya, saya juga makan catering, semua sama. Tempat tidurnya masing-masing sesuai dengan pilihan saudara-saudara. Tidak dipilih oleh panitia, masing-masing panitia hanya menyediakan, panitia mempersiapkan pilihan saudara. Saudara mau pilih mana sesuai dengan kondisi dan kemampuan saudara. Kalau kita berada di mana, semua sesuai dengan tempatnya. Jadi saudara-saudaraku, memang tadi saya katakan akan ada perbedaan. Sebab memang tubuh Kristus, anggota tubuh itu berbeda. Enggak sama, berbeda. Tetapi harus berada dalam kesatuan ikatan tubuh Kristus. 5 jari tangan kiri. 5 jari dalam tangan kiri. Semua namanya jari. Jari jempol ini lain dengan telunjuk. Sekalipun namanya jari. Lain dengan jari tengah. Lain dengan jari manis. Lain dengan kelingking. Tidak sama sekalipun jari. Tidak sama. Tangan kanan, tangan kiri, sekalipun dua-dua tangan. Tapi tidak sama. Yang tidak sama ini, yang berbeda-beda ini disatukan. Itulah yang disebut persekutuan atau fellowship. Dari yang berbeda-beda bisa menjadi satu. Itu fellowship. Jadi bukan berusaha untuk sama. Lain. Jempol kalau sama dengan kelingking, saya tidak tahu modelnya apa. Tidak boleh sama, memang berbeda. Tetapi harus dalam satu kesatuan. Baru bisa berfungsi. Jadi nomor 1 saudaraku, supaya kita berada dalam tangan Tuhan. Dalam Keluaran 29, sesudah kita ditahbiskan menjadi imam-imam ini, supaya kita di dalam tangan Tuhan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Perhatian Tuhan sama kepada kita sekalian, saudara. Pemakaian Tuhan kepada kita untuk menghasilkan suatu perbuatan yang ajaib. Kalau tubuh Kristus sudah sampai pada kesatuannya dan masing-masing anggota tubuh sudah berada pada fungsinya masing-masing, kita akan melihat suatu kejadian ajaib akan terjadi. Perbuatan ajaib. Itulah yang akan terjadi dalam kegerakan menjelang hari Tuhan datang, yang akan mengangkat kita menjadi tubuhnya. Saudara-saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 12 ini, kita semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dalam ayat 28, coba ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, Ya. kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, terima kasih. Ini jabatan-jabatan. Ini kedudukan-kedudukan kita di dalam tubuh Kristus. Ini dikerjakan atau diberikan oleh anak Allah kepada kita. Jabatan dari anak Allah. Tuhan berikan kita jabatan. Dan setiap jabatan ini, saudara-saudaraku, yang dalam ayat yang kelima disebut rupa-rupa pelayanan, ini sebenarnya rupa-rupa jabatan. Ini mendapat karunia-karunia dari Roh Kudus. Ayat 4.
rupa-rupa karunia. Mari kita membaca karunia-karunia itu. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, ini karunia namanya karunia hikmat. Terus? Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan, terus? Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman, terus? Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kita sudah baca di rumah, kita melihat bahwa kita semua ini. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang digendakinya. Ya, jadi kita mengarah ke sana, saudaraku, bahwa dalam setiap kegerakan-kegerakan ini nanti kita mengalami Tuhan mau pakai kita sebagai apa. Itu kita harus dapat cepat tanggap. Tuhan mau pakai kita dalam hal apa. Ada banyak bidang-bidang pelayanan, dan dalam pelayanan ini Tuhan selalu lengkapi kita dengan kemampuan untuk melakukan tugas kita. Di sini saya jelaskan untuk menjelaskan bahwa setiap jabatan itu Tuhan kasih karunia. Dalam ayat yang ke-28 ada jabatan rasul, ya. Dalam ayat yang ke-8 ada karunia hikmat. Seorang rasul punya jabatan hikmat. Seorang nabi punya karunia jelas nubuat. Seorang nabi dia bernubuat. Seorang nabi dia bernubuat. Nubuat yang terbesar di akhir zaman ini adalah pembukaan rahasia firman. Ini nubuat yang terbesar. Menceritakan tentang keadaan gereja Tuhan di akhir zaman, di masa yang akan datang, di mana Kristus akan tampil sebagai kepala atas tubuhnya, sebagai raja atas segala raja-raja, dan sebagai imam besar atas imam-imam kerajaannya. Jadi saudara-saudara, kita lihat jabatan-jabatan itu selalu disertai dengan karunia. Seorang nabi punya karunia nubuat. Seorang gembala, dia mempunyai karunia untuk bisa mempertimbangkan sesuatu. Dia mempunyai roh penimbang, namanya roh penimbang. Ini karunia untuk seorang gembala. Gunanya untuk menjaga sidang jemaat, agar jangan terjadi kesalahan, agar jangan terjadi penyusupan roh-roh yang jahat. Saudara-saudara, dia mempertimbangkan untuk menyampaikan firman Allah dalam sidang jemaat. Seorang gembala harus bisa mempertimbangkan, dan ini saya mohon doa dari sidang jemaat supaya roh itu ditetapkan oleh Tuhan dalam diri saya sebagai seorang gembala untuk memberikan kesempatan seorang berkhotbah di dalam sidang jemaat, agar jangan tanpa pertimbangan suruh saja siapa saja bisa khotbah dan sebagainya. Seorang gembala, apalagi di hari-hari ini, harus dapat mempertimbangkan. Sebab banyak ajaran-ajaran yang lain, banyak perkara-perkara yang tidak betul. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam sidang jemaat harus dijaga kesatuan pengajaran firman. Di hari-hari akhir akan macam-macam pengajaran. Dan dalam Efesus dia katakan, coba kita baca supaya menjadi jelas dan jemaat bisa mengerti. Saudara-saudaraku, dalam Efesus pasal 4 kita melihat, saudara-saudaraku, banyak pengajaran-pengajaran yang akan datang, yang akan menenggelamkan anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-14, Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, Ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin ya, pengajaran, ada rupa-rupa angin pengajaran
yang kalau gembala tidak tanggap, tidak mempunyai roh penimbang, segala pengajaran masuk saja dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, sidang jemaat menjadi korban, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya, ini yang bahaya. Jadi gembala bertanggung jawab. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, gembala dimintai oleh Tuhan tanggung jawab. Mulai dari jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, 7 jemaat semuanya Tuhan minta pertanggungan jawab. Tuliskan surat kepada malaikat jemaat. Masing-masing ada pertanggungan jawab. Saudara-saudara, termasuk berbagai-bagai angin pengajaran. Dalam kitab Wahyu disebut pengajaran Nikolaus, pengajaran Bileam, pengajaran dari Nabiah yang namanya Isabel dan sebagainya. Itulah yang menajiskan jemaat di akhir zaman. Sebab itu seorang gembala perlu memiliki roh penimbang ini, agar jangan terdapat suatu penyusupan berbagai-bagai pengajaran yang membuat gereja Tuhan tidak bisa menyatu. Dalam surat Timotius kita membaca 1 Timotius, mari kita membaca dalam surat Timotius. Rasul Paulus menjelaskan kita dalam proses penyatuan ini. Surat 1 Timotius ayat yang ketiga, pasal 1. 1 Timotius pasal 1, kita baca ayat yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, perhatikan, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, jangan mengajarkan ajaran-ajaran lain. Jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Ini dalam ayat yang ketiga. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana gereja Tuhan ini akan dibawa kepada suatu kesatuan. 5 jabatan utama dalam Efesus pasal 4 semua dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia rohani. Gembala dengan roh penimbang, penginjil dengan kuasa mujizat, iman dan sebagainya. Seorang guru, Tuhan berikan karunia pengetahuan atau makrifat, pengetahuan untuk dapat menerangkan firman Allah, menerangkan isi Alkitab secara jelas. Seorang gembala dan seorang guru itu begitu indah di dalam jemaat. Kalau seorang gembala, seorang guru ditempatkan oleh Tuhan menjadi gembala dalam satu sidang jemaat, ini benar-benar satu kekompakan yang kuat. Ya, mari. Jadi Rasul Paulus ingatkan ini supaya jangan terjadi suatu perpecahan dalam sidang jemaat, dan perpecahan yang paling besar nanti adalah perpecahan karena pengajaran. Dan iblis tahu ini. Iblis akan menghamburkan benih itu di dalam sidang jemaat supaya jemaat tidak merupakan satu kesatuan yang dapat berdiri di hadapan Tuhan, nanti akan menjadi mempelai wanita. Jadi kita semua ini, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tempatkan kita dalam jabatan-jabatan, kebisaan-kebisaan. Di dalam kepanitiaan ini sudah berapa banyak bidang itu. Itu masing-masing. Dalam bidang itu masih banyak seksi-seksinya. Masih banyak bahagian-bahagian untuk melakukan pekerjaan. Tapi arah semua ini harus kepada kesatuan tubuh Kristus. Pelayanan kita arahnya adalah kepada kesatuan tubuh Kristus. Kita melayani bersama, tujuannya untuk supaya di satu waktu kita menjadi tubuh Kristus yang hidup. Saya tekankan ini. Pelayanan kita diarahkan kepada kesatuan tubuh Kristus yang hidup. Sebab Tuhan akan datang, akan menempatkan diri sebagai kepala dalam kita.
Haleluya. Harus satu kehidupan yang aktif, tidak yang pasif. Saya selalu menjelaskan, saudara ingat saja waktu Tuhan Yesus melayani pekerjaan di sekitar Galilea, tanah Yudea. Saudara melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau dia menemukan seorang yang tuli, Tuhan menyembuhkan telinga yang tuli itu. Sebab Tuhan mau anggota tubuh itu harus aktif. Tuli artinya tidak mendengar, tidak aktif. Tuhan mau telinga yang ada pada tubuh itu harus bisa mendengar. Tuhan menemukan mata yang buta, orang yang buta, matanya dicelekkan. Sebab Tuhan mau mata itu berfungsi untuk bisa melihat. Tuhan menemukan orang lumpuh, kakinya tidak bisa berjalan. Tuhan sembuhkan kaki itu, supaya dia tidak lumpuh, bisa berdiri, bisa berjalan. Tuhan menemukan tangan yang tepok. Tuhan suruh angkat tangan. Dia angkat tangannya, hidup. Sebab Tuhan mau supaya tangan itu aktif, tidak tepok. Jadi seluruh anggota tubuh itu hidup. Kita mengarah kepada anggota tubuh yang hidup, tidak yang mati. Sebab nanti Tuhan akan datang. Dia akan menempatkan yang satu ini. Itulah sidang jemaatnya. Tuhan akan menempatkan yang satu ini, satu keping roti ini, untuk menjadi mempelai wanitanya tanpa cacat dan celah. Sempurna tanpa cacat dan celah. Dan tubuh inilah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dalam 1 Korintus 12 tadi ayat yang ke-6 disebut melakukan pekerjaan yang ajaib. Melakukan pekerjaan dari Allah Bapa dengan kasih dari Allah Bapa. Segala pekerjaan yang kita lakukan itu dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita harus dikerjakan di dalam kasih. Itu sistemnya. Jadi singkatannya jabatan dari Allah Anak atau anak Allah. Karunia Roh Kudus melaksanakan di dalam kasih dari Allah Bapa. 3 oknum Allah bekerja bersama-sama dalam kita. Jadi kita harus bekerja bersama. Sesama anggota tim, ini nomor 1. Kesatuan pertama, kita bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan tim tubuh Kristus. Dan bersama dengan kita adalah Kristus sebagai kepala. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Jadi kalau kita bekerja demikian, saudaraku, pekerjaan kita pasti berhasil. Kalau kita mau kerja sendiri-sendiri, tidak memperhatikan persekutuan, kita merasa bisa sendiri, kita bagikan anggota tubuh terlepas dari tubuh, dan dengan sendiri atau dengan sendirinya atau otomatis tubuh itu mati. Coba kita baca ayat yang 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita membaca mulai ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Ya, aku golongan Paulus. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Ya, jadi terpisah-pisah. Golongan-golongan dalam tubuh Kristus, tidak dalam satu kesatuan. Ini banyak kali tidak kelihatan. Kelihatan seperti, oh kami ada persekutuan. Tapi persekutuan tidak di dalam tubuh Kristus. Ini bahaya. Golongan, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Iya, jadi kamu orang dunia, itu caranya dunia. 5. Jadi, apakah Apolos? Apakah Apolos? Apakah Paulus? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan
yang olehnya kamu menjadi percaya. Ya, semua ini imam-imam melayani Tuhan. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan supaya yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Masing-masing menurut jalan, menurut jabatan dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Coba lihat ayat yang ke-6. Aku menanam, Ya, Apolos menyiram. ya, aku menanam. Ini tugas yang menanam. Tugasnya menanam. Terus Apolos yang menyiram. Jadi jangan kita maksakan. Paulus datang menanam. Dia bawa benih sebagai seorang yang menanam, yang dia bawa adalah benih untuk ditanam. Kemudian Apolos datang untuk menyiram. Yang dia bawa bukan benih, air untuk menyiram. Terus Tetapi Allah yang memberikan Allah pertumbuhan. yang menumbuhkan. Jadi jangan kita katakan, wah, aku golongan Paulus sebab Apolos dia tidak ada benih. Memang Apolos tugasnya lain. Paulus tugasnya lain. Paulus tugasnya menanam benih. Apolos tugasnya menyiram. Bahkan dalam Yohanes pasal 4 kita melihat ada orang nanti yang datang menuai. Semua datang dengan tugas dan kemampuan masing-masing. Jadi jangan disamakan. Oh dulu ini pendeta ini kok tidak seperti si Anu. Memang berbeda. Masing-masing tugasnya. Kalau tugasnya ia menanam, ia akan membawa benih. Tapi kalau tugasnya untuk menyiram, ia akan bawa air. Kalau tugasnya untuk menyabit, untuk menuai, dia bawa pisau yang tajam, sabit yang tajam yang akan Jadi tidak sama. Jangan paksakan kesamaan. Sebab kalau kita memaksakan untuk seorang Paulus harus sama dengan Apolos, kita sama dengan bertentangan dengan Tuhan. Jangan memaksakan. Tetapi terimalah pelayan-pelayan Tuhan ini sesuai dengan jabatannya. Kalau saya datang di sini disuruh memimpin sangkor, yang nggak bisa. Oh, saya nggak bisa terima itu karena dia nggak bisa nyanyi. Ya memang saya nggak bisa nyanyi. Ada tugas menyanyi tadi yang pembukaan itu pimpinan nyanyian. Dia yang memimpin nyanyian. Saya nggak bisa. Kalau saya pimpin sangkor, bubar dunia ini. Saya nggak bisa nyanyi. Suara saya fals. Saya dikasih tugas untuk bawa firman. Ini tugasnya saya dan saya harus berterima kasih. Saya ingin menyanyi untuk memuji Tuhan, sebatas itu yang Tuhan kasihkan saya. Tapi untuk memimpin sangkor saya jelas tidak bisa. Saya senang anak-anak. Tetapi tugas saya bukan guru sekolah minggu. Saya sudah merindu untuk ngajar sekolah minggu, tapi tidak bisa, tidak pernah bisa jadi. Saudara-saudaraku, saya senang anak-anak, tetapi Tuhan tidak tempatkan saya sebagai guru sekolah minggu. Saya tidak bisa ngajar sekolah minggu. Ngajar sekolah minggu jangan saudara pikir gampang, saudara-saudaraku. Itu seperti orang menaruh benih. Saya mohon para guru-guru sekolah minggu, jangan membuat cerita yang tidak dikonsentrasikan untuk asal ngomong saja. Saya kasih contoh, salah satu guru sekolah minggu saya dulu, sekolah minggu di gereja yang saya pimpin, dia ngajar sekolah minggu, Ibrahim mempersembahkan, mengorbankan, membakar anaknya hidup-hidup. Ngeri anak-anak, wah betapa jahatnya Tuhan, anak-anak Ishak itu dikorbankan di atas korban hidup-hidup. Padahal kan ceritanya bukan begitu. Ya, jadi semacam ini hati-hati. Saudara sedang menanam, memberikan benih. Jadi perhatikan, kita punya tugas ini masing-masing. Ada yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Tapi dalam bekerja ini kita dalam satu kesatuan. Baca terus. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Ya, jadi yang penting jangan masing-masing merasa aku lebih penting. Apolos jangan merasa aku lebih penting dari Paulus. Paulus jangan merasa aku lebih penting dari Apolos.
Jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa lebih penting. Jangan merasa lebih penting, karena itu yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tapi siapa? Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam bekerja bersama nanti, dalam satu kesatuan tubuh ini, jangan kita merasa lebih penting dari yang lain, sehingga kita ingin diistimewakan. Sama kita dalam satu, yang ada adalah penghormatan satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, bukan merasa lebih penting. Saudara-saudaraku, saya bicara ini terutama untuk diri saya sendiri. Saya seorang gembala, dan di tengah-tengah sidang jemaat banyak gembala cenderung untuk dianggap lebih penting dari yang lain. Tapi untuk diri saya sendiri, oleh firman Allah yang Tuhan bebankan saya menyampaikan untuk mengalami, jangan merasa lebih penting. Sekalipun mungkin anggota sidang jemaat ini mau mengutamakan, mau memberikan suatu pelayanan kepada gembalanya dan sebagainya. Yang bagi saya harus saya pikirkan itulah bagaimana melayani sidang jemaat sebaik-baiknya. Bukan saya yang lebih penting. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya, sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Terus ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Iya, kami kawan sekerja Allah. Terus? Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Iya, terima kasih. Saya tidak akan jelaskan ayat yang ke-9 selanjutnya. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Tapi yang saya akan jelaskan di sini adalah bahwa dalam kesatuan kita bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama dengan Allah. Bagaimana bekerja sama dengan Allah? Tadi dalam 1 Korintus 2:12 ayat 4, 5 dan 6 kita menerima karunia dari Roh Kudus. Allah Roh Kudus bekerja bersama dengan kita menggunakan karunia itu, menggunakan kebisaan. Jadi kebisaan yang sedikit itu kalau kita terima dan kita kerjakan dengan baik, Tuhan ini akan memperlipat gandakan sampai menjadi karunia di dalam kita. Sampai nanti yang akan menyanyi, nyanyian saudara bukan nyanyian biasa, tapi karunia menyanyi. Yang bermain musik akan mendapat karunia bermain musik. Semua pekerjaan-pekerjaan ini akan dikerjakan bukan lagi hanya dengan kebisaan, tapi kalau kita bekerja bersama dengan Allah Roh Kudus, maka kebisaan kita akan menjadi suatu karunia dalam kita. Jabatan kita akan ditetapkan oleh Tuhan, sehingga tidak nanti akan ada lagi rebutan kedudukan. Tidak ada lagi. Sebab masing-masing punya kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Tidak ada lagi ada ketakutan, jangan-jangan kedudukanku, jabatanku diambil orang lain. Tidak ada lagi. Tidak ada ketakutan. Sebab jabatan itu ditetapkan oleh Tuhan. Kalau saya menyadari bahwa jabatan yang Tuhan berikan kepadaku sebagai seorang gembala, saya tidak usah khawatir kepada si A, si B. Jangan-jangan dia nanti lebih pandai, lalu dia ambil jabatan saya sebagai gembala, lalu saya kemana. Saya tidak perlu takut itu. Saya tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang memberikan jabatan. Hanya Tuhan yang bisa memindahkan. Hanya Tuhan yang bisa mengalihkan sesuai dengan kehendak. Saya tidak perlu takut. Oh si Anu, apalagi curiga kepada si A, si B. Kalau pendeta itu, kalau si ini nanti. Tidak perlu takut, tidak perlu takut. Tidak perlu curiga. Jabatan masing-masing. Saudara punya jabatan sebagai apa? Sebagai apa? Pemain-pemain musik ini punya alat-alat. Tidak usah takut, rebutan tidak usah. Masing-masing pada jabatan itu kalau ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan karunia dan kita bekerja bersama dengan Allah di dalam kasih. Itu bekerja dengan Allah Bapa, kasih dari Allah Bapa. Jadi karunia bersama dengan Allah Roh Kudus, jabatan bersama dengan Allah Anak Allah,
melayani, mengerjakan dengan kasih dari Allah Bapa. Jadi kita dalam satu kesatuan, biar nampak ada karunia-karunia, ada pembagian tugas jabatan masing-masing, kita kerjakan di dalam kasih Allah. Inilah imam yang benar. Inilah imam-imam yang akan memberikan kita keberhasilan, baik di dalam ladang Allah maupun dalam pembangunan tubuh Kristus. Sebab di sini dikatakan, kamu ladang Allah, kamu bangunan Allah.